Terima kasih, Rajaku. Fang Lin mengucapkan terima kasih kepadanya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Cabang giok roh Phoenix merupakan ramuan obat yang sudah lama diinginkan Fang Lin namun tak pernah dapat diperolehnya. Ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil nirvana. Dia sudah mempunyai ramuan obat lainnya, tetapi kekurangan Phoenix Spirit Jade Brand. Dengan pil nirvana, mumi tua itu bisa memulihkan tubuhnya sepenuhnya, dan ada kemungkinan besar ia bisa pulih ke kekuatan puncaknya. Ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan Fang Lin sejak lama, tetapi bahkan setelah sekian lama, dia masih belum memenuhi janjinya. Saat ini, cabang giok roh Phoenix akan segera diperoleh. Selama Fang Lin menemukan kesempatan untuk memurnikan pil nirvana, dia akan memenuhi janjinya kepada mumi tua itu. Selain pil nirvana, Fang Lin juga harus membantu mumi tua itu menemukan tempat lahirnya pedang berwarna darah, yang juga merupakan tempat meninggalnya saudara perempuan mumi tua itu. Ini adalah janji kedua antara Fang Lin dan mumi tua itu. Sekarang tidak ada petunjuk tentang hal itu. Walaupun mumi tua itu tidak menyebutkannya lagi sejak saat itu, Fang Lin tahu bahwa dia pasti sangat memedulikannya. Lagi pula, mumi tua Jing Zulong membenci umat manusia karena kematian saudara perempuannya, jadi ia memulai jalan untuk menjadi orang suci Ibel, dan akhirnya menghancurkan salah satu era paling gemilang umat manusia dengan tangannya sendiri. Hubungan antara Fang Lin dan mumi tua itu telah lama berubah dari saling waspada menjadi guru sekaligus teman. Bahkan dapat dikatakan, keduanya tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Tentu saja, jauh di dalam hatinya, Fang Lin masih sedikit waspada terhadap mumi tua itu, tetapi kewaspadaan ini tersembunyi sangat dalam. Ada satu hal lagi, Dongji Tianwang berkata, tetapi dia tampak ragu untuk berbicara. Melihat ini, Fang Lin berkata, silakan bicara terus terang, Raja Surgawi. Dongji Tianwang menghela napas, wajahnya malu liga dan berutang sesuatu padamu, aku hanya berharap kau tidak menyimpan dendam di hatimu. Situasi saat ini kacau, 9 kerajaan dan 7 lautan telah berperang. Liga Danku berakar di 9 kerajaan, jadi tentu saja kita tidak bisa menjauh darinya. Kita harus berpartisipasi dalam perselisihan ini. Kau juga anggota Liga Danku, dan kami membutuhkanmu untuk melakukan bagianmu dalam perang ini. Fang Lin mendengar ini, ekspresinya tidak berubah, dan berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakan Raja Surgawi. Dongji Tianwang berkata terjadi perang terus-menerus di kerajaan Tang, dan situasi di kerajaan Gu juga kritis. Hanya 3 kerajaan bawah yang tidak mengalami masalah, tetapi saya khawatir keadaan hanya tenang sementara. Jadi saya ingin Anda pergi ke 3 kerajaan bawah untuk mengambil alih. Dengan kekuatan Anda, ditambah Ibel keluarga naga sebagai boneka, Anda mampu mengambil alih tugas penting ini. Fang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Dongji Tianwang, mengapa membiarkanku pergi. Liga Dan seharusnya memiliki kandidat yang lebih banyak dan lebih baik, dan 3 kerajaan atas juga tidak kekurangan orang-orang yang kuat. Akan lebih baik jika mengirim beberapa orang untuk duduk di 3 kerajaan bawah daripada aku. Dongji Tianwang berkata pertama, kamu berasal dari negara Qian, dan kamu sangat mengenal 3 negara bawah. Kedua, kamu memiliki Ibel keluarga naga untuk melindungimu, yang merupakan keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke 3 negara bawah sendirian. Aku juga akan mengirim beberapa Master Liga Dan untuk menemanimu. Sedangkan untuk 3 negara atas, aku tidak memiliki energi untuk mengurus 3 negara bawah saat ini, jadi biarkan aku, Liga Dan, melindungi 3 negara bawah. Fang Lin tetap diam, dengan beberapa pemikiran dalam benaknya, dan tidak langsung setuju. Raja Timur dapat melihat bahwa Fang Lin memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi itu tidak mengherankan. Dia telah memenjarakan Fang Lin di utara selama beberapa bulan, dan sekarang dia baru saja dibebaskan belum lama ini, dan dia dipercayakan dengan tugas penting lagi. Siapapun pasti memiliki keraguan dalam hatinya. Terlebih lagi, situasi dunia sekarang sangat kacau, siapa tahu ada tipu daya di baliknya. Lagi pula, ada orang-orang seperti Si Wei Tianwang di Liga Dan, yang tidak layak mendapatkan kepercayaan penuh Fang Lin. Raja Surgawi, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari untuk memikirkannya? Kata Fang Lin. Dongji Tianwang mengangguk, pikirkan baik-baik. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Fang Lin pamit, dan keesokan harinya seseorang membawakan cabang giok Feng Ling kepada Fang Lin. Harta karun alam langka seperti cabang giok Feng Ling mungkin masih tumbuh di suatu tempat di dunia, tetapi tanpa peluang yang cukup, sulit untuk menemukannya. Melihat banyak rumah harta karun di Liga Dan, hanya ada 2 cabang giok roh Phoenix, dan sekarang salah satunya telah jatuh ke tangan Fang Lin. Fang Lin memandang obat kuno langka berwarna merah darah dan menyerupai batu giok di tangannya, merasa sangat emosional. Dia mengira bahwa dia pernah berniat merampok perbendaharaan Liga Dan, tetapi sekarang, cabang giok Feng Ling ini akhirnya ada di tangannya. Wah,
Sekarang kita sudah punya bahan obat terakhir. Bisakah kita mulai memurnikan pil nirvana? Mumi tua itu sudah tidak sabar sejak lama dan berharap agar Fang Lin dapat segera menyempurnakan pil nirvana. Fang Lin menyingkirkan cabang giok Feng Ling dan berkata, sabarlah. Aku baru saja pulih dari luka-lukaku dan tidak disarankan untuk memulai perang. Selain itu, pil nirvana adalah pil kelas 6. Aku tidak cukup mampu sekarang. Jika aku bisa memasuki alam sumber roh, aku akan dapat memurnikannya. Mumi tua itu mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang kau tunggu, nak? Cepatlah berlatih untuk menerobos. Fang Lin berkata dengan tidak senang, apa-apaan kultivasi itu? Cedera meridian jantungku baru saja sembuh. Kau tahu bahwa jika kau ingin menerobos, kau harus menunggu sampai vitalitasku pulih sepenuhnya. Mumi tua itu mendesah. Dia benar-benar ingin memulihkan tubuhnya sesegera mungkin. Jadi, apakah kamu siap untuk kembali ke 3 kerajaan? Mumi tua itu tiba-tiba bertanya. Fang Lin mengerutkan kening, saya belum memikirkannya. Mumi tua itu berkata sebenarnya, menurutku, kembali ke 3 kerajaan adalah pilihan yang tepat. Kau sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Bahkan jika orang-orang dari 7 lautan datang untuk membasmimu, itu sudah cukup bagimu untuk membiarkan boneka-boneka ajaib itu bertarung. Meskipun boneka ajaib itu kuat, aku tidak ingin menarik perhatian Qihai. Jika aku menarik perhatian para master Qihai teratas, aku akan tamat, kata Fang Lin. Mumi tua itu tertawa dan berkata, paling buruk, kita bisa melarikan diri saja, kan? Fang Lin terdiam. Tentu saja mudah untuk melarikan diri. Dia bisa saja melarikan diri ketika situasinya memburuk. Dengan boneka ajaib dan mumi tua di sekitarnya, siapa yang bisa menghentikannya? Tapi tidak apa-apa jika aku melarikan diri, tapi bagaimana dengan 3 kerajaan? Apakah kita hanya akan menyaksikan kerajaan Qian dan Sekte Zixia dihancurkan oleh 7 lautan dan 3 agama? Meskipun ini hanya ide Fang Lin, namun sangat mungkin terjadi. Orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama tidak akan peduli padamu. Jika mereka menemukan kesempatan, mereka pasti akan menyerang 3 negara terbawah dan dengan panik membuat lubang di 9 negara. Oleh karena itu, meskipun 3 kerajaan bawah sekarang aman dan stabil, seolah-olah mereka tidak ikut campur dalam masalah ini, semua orang tahu bahwa begitu sesuatu terjadi pada 3 kerajaan bawah, mereka akan menjadi yang pertama jatuh. 3 kerajaan atas pada dasarnya diam-diam bersiap meninggalkan 3 kerajaan bawah dan hanya menyelamatkan 3 kerajaan tengah. Lagi pula, hilangnya 3 kerajaan bawah tidak akan banyak berpengaruh pada situasi keseluruhan 9 kerajaan. Jika 3 kerajaan tengah juga diduduki oleh 7 lautan dan 3 agama, situasinya akan jauh lebih serius. Namun, Fang Lin tiba-tiba berpikir bahwa ada seorang wanita yang selamat dari zaman kuno yang tersembunyi di Sekte Zixia, yang juga merupakan bahaya tersembunyi. Fang Lin memikirkannya berulang-ulang, dan sekarang dengan kemampuannya sendiri, dia mungkin dapat memecahkan bahaya tersembunyi ini. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara gemuruh bagaikan guntur yang teredam terdengar di atas laut, dan angin kencang menggulung ombak besar, seolah laut sedang marah, melampiaskan amukan yang tak ada habisnya. Bahkan seorang pendekar dengan tingkat kultivasi tinggi pun akan merasa tidak berarti ketika berhadapan dengan lautan yang begitu besar dan bergolak. Seorang pria memegang pedang dan berdiri di atas lautan yang mengamuk. Dia diselimuti cahaya keemasan dan tampak sangat agung. Tampaknya dialah satu-satunya yang berada tinggi di atas langit dan bumi. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Tang. Kaisar Tang memiliki wajah yang tampan dan tampak sangat muda, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia berdiri di puncak 9 negara dan dapat memandang dunia dari atas. Di antara 9 negara, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang secara terbuka atau diam-diam membandingkan tingkat kultivasi 3 kaisar kontemporer. Seperti kata pepatah, tak ada yang pertama dalam sastra dan tak ada yang kedua dalam seni bela diri, apalagi tokoh seperti 3 kaisar, yang tentu saja akan dibicarakan dengan penuh semangat. Masyarakat Qin secara alami percaya bahwa Kaisar Qin adalah yang terbaik di dunia dan lebih kuat dari 2 kaisar lainnya. Akan tetapi, banyak orang tua mengetahui bahwa Kaisar Qin saat itu telah menderita kerugian di tangan orang suci Ibel yang setara dengan surga. Meski tidak bisa disebut kekalahan, tetapi itu juga bukan hal yang mulia. Di antara 3 kaisar, Kaisar Yuan merupakan yang paling rendah hati. Sejak dia naik tahta dan menjadi salah satu dari 3 kaisar, dia jarang melakukan tindakan apapun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir tidak melakukan tindakan apapun. Akan tetapi, pada tahun-tahun awal, Kaisar Yuan terpikat pada Raja Beiling, sedangkan Raja Beiling sangat menjijikkan bagi Kaisar Yuan. Keduanya pernah bertarung satu sama lain, dan Kaisar Yuan telah unggul dalam 30 gerakan. Jika bukan karena kekhawatiran terhadap wajah aliansi Dan, tidak akan sulit bagi Kaisar Yuan untuk mengalahkan Raja Beiling. Adapun Kaisar Tang,
banyak orang percaya bahwa dia adalah yang terkuat di antara tiga kaisar, sementara yang lain percaya bahwa Kaisar Tang lebih rendah daripada dua kaisar lainnya dan merupakan yang terlemah. Kedua versi cerita itu tetap berpegang pada pendapatnya masing-masing dan tidak ada yang yakin dengan yang lain. Kenyataannya, Kaisar Tang tidak memiliki prestasi militer yang menonjol. Bahkan beberapa kali dia mengambil tindakan selalu berakhir seri. Tetapi ada satu hal yang sulit dipahami dunia. Sang Ibel suci yang setara dengan surga, yang pernah menyebabkan Kaisar Qin menderita kerugian dan membenci semua pahlawan di dunia, hanya mengagumi Kaisar Tang yang rendah hati dan berteman dengannya. Di antara seluruh umat manusia, hanya Kaisar Tang yang bisa disebut sebagai sahabat Santo Ibel yang setara dengan surga. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan dan kemampuan, bagaimana dia bisa mendapatkan rasa hormat dari Ibel Sein Qitian? Pada saat ini, Kaisar Tang sedang berdiri di lautan luas dengan pedang panjang di tangannya. Menghadapi ombak yang mengamuk, dia tetap tenang dan sikapnya yang seperti raja terekspos sepenuhnya. Di belakang Kaisar Tang adalah tanah 9 kerajaan, yang merupakan wilayah kerajaan Tang. Dia berdiri di sini seperti benteng yang kuat, bertekad untuk memblokir semua bencana yang akan menimpa 9 kerajaan. Kaisar Tang, apakah Anda sendirian? Terdengar suara lembut, dan seorang sarjana berpakaian putih datang dengan anggun di atas ombak. Ini adalah seorang sarjana Konfusianisme setengah baya, sedang memegang sebuah buku giok dengan ukiran karakter-karakter kecil yang padat di atasnya. Setelah diamati lebih dekat, setiap karakter terus berubah. Saya sendiri sudah cukup. Kaisar Tang melirik cendekiawan setengah baya berpakaian putih yang berjalan di atas ombak dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda tidak bisa menghentikan kami sendirian. Suara lain terdengar, dan seorang pria kekar berjubah biru datang dengan satu langkah. Pria berjubah biru mengenakan mahkota emas di kepalanya dan menyeret pagoda emas ungu kecil di tangannya. Dia tampak anggun tanpa terlihat marah. Amitabha, sebuah nyanyian Buddha yang keras terdengar, dan seorang lelaki berjubah dengan separuh bahunya terbuka muncul, dengan kedua tangannya digenggam, duduk bersila di atas seekor singa putih. Singa putih menggendong biksu itu dan berjalan perlahan ke arahnya. Meski langkahnya tampak lambat, dalam sekejap mata ia sudah mendekati Kaisar Tang. Biksu ini memiliki penampilan yang agak aneh. Ia lahir hanya dengan satu mata, dan mata lainnya belum tumbuh. Ketiga pria itu mendekati Kaisar Tang, dan samar-samar membentuk pasukan koalisi. Kaisar Tang menghadapi ketiga pria itu sendirian tanpa rasa takut, dan matanya penuh dengan kebanggaan. Para penguasa teratas dari 7 lautan dan 3 agama, Buddha, Tao, dan Konghucu, masing-masing muncul untuk berperang melawan Kaisar Tang di lautan luas ini. Di antara para guru besar dari 3 agama, apakah hanya Anda bertiga yang datang? Kaisar Tang berbicara dengan dingin ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang muncul. Mendengar hal itu, biksu bermata satu itu masih tersenyum ramah dan tidak bereaksi. Sarjana berpakaian putih itu juga tampak normal, dengan sedikit ekspresi. Sang Tao yang memegang pagoda emas ungu kecil di tangannya tampak marah dan melotot ke arah Kaisar Tang. Jelaslah bahwa guru Tao ini memiliki sifat pemarah dan mudah marah. Kau terlalu sombong. Jangankan kami bertiga, bahkan jika hanya satu dari kami, kau akan merasa sulit untuk menolaknya. Yang disebut 3 kaisar itu hanyalah lelucon. Sang Taois berjubah biru berkata dengan dingin, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap 3 kaisar. Kaisar Tang memandang pria ini. Matanya sangat dalam, dan tampak seolah-olah ada bintang-bintang besar yang bersinar di dalamnya. Alangkah hebatnya jika kau bisa menangkis pedangku. Kaisar Tang berkata sambil tersenyum, mengayunkan pedang di tangannya tanpa suara. Jangankan satu pedang, bahkan jika ada 10 atau 100 pedang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Lihat bagaimana aku mematahkan pedangmu. Kata pendeta Tao berjubah biru sambil menunjuk dengan 2 jarinya. Gelombang energi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sinar jari yang tajam, dengan kekuatan mengerikan yang dapat merobohkan bintang-bintang. Satu jari ini dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh seorang prajurit sumber roh, dan seorang prajurit tulang roh akan hancur menjadi abu dalam sekejap mata. Kaisar Tang tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia hanya mengayunkan pedangnya. Meski dilakukan dengan ringan, itu benar-benar pedang raja. Dengan satu pedang, basmi semua musuh di dunia. Energi jari runtuh, ki terputus, pupil mata Taois berjubah biru menyusut, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Cendekiawan berjubah putih dan biksu bermata satu juga mengubah ekspresi mereka. Serang bersama. Tanpa ragu-ragu, cendekiawan berjubah putih dan biksu bermata satu menyerang pada saat yang sama, dan bersama-sama dengan pendeta Tao berjubah biru, mereka mampu memblokir pedang Kaisar Tang. Meski begitu, mereka bertiga tetap mengerang, wajah mereka tampak sangat jelek. Pedang jalan kerajaan memang sangat kuat. Kata cendekiawan berpakaian putih itu, matanya penuh kesungguhan dan nadanya penuh kekaguman. Sang Taois berjubah biru sangat marah.
Sebelumnya dia hanya bicara omong kosong dan tidak menanggapi serius Kaisar Tang. Namun, sekarang, saat mereka bertarung, dia berhasil ditindas sepenuhnya oleh Kaisar Tang. Tamparan di wajah ini terlalu cepat. Panggil semua guru dari 3 agamamu. Hari ini, aku akan membasmi semua guru dari 3 agama. Kaisar Tang berkata, tetapi nadanya berbeda dari sebelumnya dan dia sangat mendominasi. Di mata rakyat 9 negara, Kaisar Tang adalah seorang kaisar yang lembut dan sangat dicintai oleh rakyat negeri Tang. Tetapi hari ini, Kaisar Tang tidak menunjukkan tanda-tanda kelembutan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembasmi. Kaisar Tang, kau terlalu sombong. Meskipun ilmu pedangmu hebat, tren dunia bukan lagi sesuatu yang bisa kau hentikan sendirian. Bahkan jika ketiga kaisar muncul, 7 lautanku akan tetap menelan 9 negara, kata pendeta tahu berjubah biru, tetapi dia tidak lagi memandang rendah Kaisar Tang seperti sebelumnya. Sungguh konyol bagi orang-orang barbar dari 7 lautan untuk berbicara tentang situasi dunia. Kaisar Tang berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menanggapi serius ketiga orang di depannya. Masyarakat di 9 negara semuanya menganggap 7 lautan sebagai kaum barbar, dan meyakini bahwa 7 lautan dan 3 agama adalah kelompok kaum barbar yang tidak memenuhi standar. Sebaliknya, 7 lautan dan 3 agama meyakini bahwa orang-orang di 9 bangsa itu bodoh dan jahil, dan tidak ada satu pihak pun yang memandang rendah satu sama lain. Amitabha, 7 lautan dan 3 agamaku mengikuti kehendak surga, dan Yang Mulia Kaisar Tang telah memberikan kontribusi besar bagi penciptaan alam. Tidakkah menurutmu dia belum menyadarinya? Kata biksu bermata satu itu dengan sungguh-sungguh. Kaisar Tang tertawa terbahak-bahak, matanya mengamati ketiga pria itu satu demi satu. Telah terjadi beberapa perang besar antara kedua tempat itu. Setiap kali, bukankah kalian bertiga agama mengatakan bahwa kalian datang sesuai dengan kehendak surga? Namun setiap kali, bukankah kalian bertiga agama kembali dengan kekalahan besar? Kali ini, kalian terus berbicara tentang apa yang disebut kehendak surga. Bukankah itu tampak menggelikan? Kaisar Tang berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Sang pendeta tahu berjubah biru sangat marah hingga mukanya tampak jelek, dan sang sarjana Konghucu berjubah putih juga terdiam. Hanya biksu bermata satu yang bersikap tenang dan kalem, dengan pandangan hikmat, tanpa ada perubahan ekspresi apapun. Kali ini, 9 negara akan musnah. Sang Taois berjubah biru berteriak dengan marah, dan menara kecil berwarna ungu emas di tangannya terlempar keluar disertai suara siulan. Tiba-tiba, ia bersinar terang, dengan sedikit keagungan tertinggi yang mampu menekan 9 langit dan 10 bumi. Menara emas ungu kecil itu berputar cepat dan tiba-tiba membesar, menghantam langsung ke arah Kaisar Tang. Titik. Jelaslah, menara emas ungu kecil ini adalah harta karun yang sangat kuat dengan kekuatan luar biasa. Orang-orang kuat biasa tidak dapat menahan serangan menara emas ungu kecil ini. Kaisar Tang melirik menara kecil berwarna ungu emas itu dengan pandangan bangga lalu mengayunkan pedang di tangannya. Pedang bersiul, kekuatan raja ditampilkan sepenuhnya, dan bertabrakan dengan pagoda emas ungu. Ledakan, terdengar ledakan keras, dan gelombang udara mengerikan menyapu ke segala arah. Laut di bawahnya juga menimbulkan gelombang besar. Beberapa binatang laut yang tersembunyi di bawah laut hancur berkeping-keping oleh udara yang mengerikan, dan laut ditutupi dengan daging dan darah yang hancur. Pagoda emas ungu terbang mundur dan menahan pedang Kaisar Tang. Harta karun itu masih sama megah dan perkasanya seperti sebelumnya, yang menunjukkan keistimewaannya. Kaisar Tang, terimalah juga hartaku. Sarjana berpakaian putih itu berteriak pelan, dan buku giok di tangannya melayang. Karakter-karakter kecil itu bagaikan bintang-bintang yang mengalir di langit. Meskipun tidak semegah pagoda emas ungu, namun lebih indah dari pagoda emas ungu. Karakter-karakter kecil di langit berkumpul dan berubah menjadi tangan besar, yang secara langsung menekan Kaisar Tang. Kaisar Tang mencibir sarjana Konfusianisme tidak ada gunanya. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Tang bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia menjentikkan jarinya dan bayangan naga emas meraung keluar untuk menyambut tangan besar yang jatuh itu. Dengan suara keras, tangan besar yang terbentuk dari kata-kata yang tak terhitung jumlahnya itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi karakter-karakter kecil lagi. Namun, kekuatan jari naga emas Kaisar Tang tidak berkurang banyak dan terus bergerak ke arah cendekiawan berbaju putih. Amitabha, biksu bermata satu itu melantunkan nama Buddha dan mengangkat kedua telapak tangannya. Cahaya Buddha kaya melonjak keluar, menutupi langit dan bumi, menghalangi jari naga emas. 7 lautan dan 3 agama, jika kau masih tidak mundur, aku tidak keberatan membasmimu. Kaisar Tang berkata dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabaran dalam bertarung dengan ketiga orang ini dan mengeluarkan peringatan. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Sang Taois berjubah biru mendengus dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi energi, dan dia mengangkat pagoda di tangannya untuk bertarung langsung melawan Kaisar Tang.
Sang sarjana berpakaian putih, memegang buku giok di tangannya, menyerbu maju tanpa menahan diri sedikitpun. Biksu bermata satu itu melantunkan mantra Buddha dan memamerkan kekuatan gaibnya. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Meskipun kerjasamanya dengan kedua orang lainnya tidak diam-diam, mereka bertiga yang bekerja sama dapat mendatangkan rintangan besar bagi Kaisar Tang. Setelah beberapa waktu, Kaisar Tang akhirnya kehilangan kesabarannya dan merasa ingin membasmi. Kamu mencari kematian. Kaisar Tang berteriak dengan marah, dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang ke langit. Seni bela diri kerajaan dinasti Tang akhirnya digunakan di tangan Kaisar Tang. Beberapa pedang yang dipegang Kaisar Tang sebelumnya tidak dianggap sebagai seni bela diri sebenarnya milik keluarga kerajaan Tang, tetapi hanya gerakan biasa yang dilakukan oleh Kaisar Tang. Pada saat ini, para prajurit kerajaan memperlihatkan kesaktiannya, kekuatan mereka cukup untuk menggemparkan dunia. 8 naga emas, yang membawa energi pedang tak terbatas, keluar dari pedang Kaisar Tang dan menyelimuti segala arah. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aura kekaisaran mengguncang surga. Kekuatan naga itu sangat besar. Kaisar pendiri dinasti Tang, ia pernah membasmi seekor naga jahat dengan satu pedang di puncak naga patah, mendirikan dinasti Tang yang berusia 1000 tahun, dan juga meninggalkan warisan seni bela diri. Kaisar Tang mengambil tindakan pada saat ini, menggunakan seni bela diri kerajaan. 8 bayangan pedang naga emas memiliki kekuatan untuk menyapu seluruh dunia. Ekspresi ketiga penguasa Qihai tiba-tiba berubah drastis. Bahkan biksu bermata satu yang paling acuh tak acuh pun memiliki ekspresi serius pada saat ini. Ketiganya tahu bahwa Kaisar Tang memiliki niat membasmi dan ingin membasmi mereka. Kalian berdua, jika kalian menahan diri lebih lama lagi, kami akan segera mati, kata biksu bermata satu itu, dan tiba-tiba terbang dari singa putih di bawah kursinya. Biksu bermata satu itu terlihat mengangkat satu tangan ke langit dan mengarahkan tangan lainnya ke tanah. Cahaya Buddha keemasan bersinar ke segala arah dan lengan Arhat muncul dari belakangnya. Arhat berlengan 8. Dalam sekte Buddha 7 lautan, ada konsep yang disebut Arhat, yang sebenarnya merupakan jenis kekuatan khusus. Misalnya, Arhat berlengan 8 yang ditunjukkan oleh biksu tua bermata satu adalah salah satu dari banyak tubuh kekuatan agama Buddha. Biksu tua bermata satu itu mengerahkan segenap kemampuannya, tanpa menahan sedikit pun. Sebuah pena giok terbang keluar, dan sebuah buku giok beredar. Sarjana berpakaian putih itu memegang pena giok dan buku giok di tangannya, dan dengan cepat menulis 5 kata besar di langit. Langit, bumi, kaisar, orang tua dan guru. Ajaran Konfusianisme, mantra 5 kata. Begitu 5 kata besar ini keluar, seluruh kekuatan cendekiawan berjubah putih terpusat pada 5 kata ini. Sekalipun hanya satu kata, itu sudah cukup untuk menekan suatu wilayah. Ketika kelima kata itu keluar pada saat yang sama, kekuatan besar Konfusianisme ditampilkan sepenuhnya, dan mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi, membuat kelima kata itu menjadi lebih kuat. Pagoda di tangan Taois berjubah biru terbang keluar lagi, dan semua kekuatan Taoisnya dituangkan ke dalam pagoda. Tiba-tiba, gambar ikan hitam putih muncul di bawah pagoda emas ungu, bergema dengan pagoda emas ungu. Ketiga guru besar itu masing-masing menampilkan keahlian unik mereka dan menantang seni bela diri Kaisar Tang yang tak tertandingi. Banyak orang kuat dari 9 negara memperhatikan pertempuran ini. Bagaimanapun, Kaisar Tang merupakan negara dengan kekuatan tertinggi di antara 9 negara. Jika dia dikalahkan, dampaknya terhadap 9 negara akan sangat besar. Di pihak Seven Seas, banyak ahli juga menyaksikan pertempuran ini. Meskipun ketiga Taois jubah biru bukanlah yang terkuat di antara 7 lautan, mereka juga hampir merupakan ahli teratas di 7 lautan. Jika mereka dikalahkan oleh Kaisar Tang, 7 lautan harus mempertimbangkan kembali kekuatan 3 kaisar. 8 naga emas jatuh dan menelan habis 3 penguasa besar 7 lautan. Untuk sesaat, yang ada hanyalah cahaya keemasan tak berujung di seluruh permukaan laut, seolah-olah seluruh laut telah berubah menjadi lautan keemasan. Ketika cahaya keemasan itu benar-benar menghilang, sosok ketiga Tuan Qihai pun terungkap, namun mereka tampak amat menyedihkan. Pagoda di tangan Taois berjubah biru telah kehilangan kilaunya, dan ada bekas pedang yang jelas di pagoda itu. Jubah biksu bermata satu itu robek, satu lengannya tergantung lemas, dan darah menetes ke lengannya. Sarjana berpakaian putih itu memiliki wajah yang jelek, nafasnya lemah, dan pena giok di tangannya patah. Anda layak menjadi Kaisar Tang. Kami bertiga biksu tidak dapat menandinginya. Biksu tua bermata satu itu batuk darah dan berkata sambil tersenyum kecut. Walaupun pendeta Tao berjubah biru dan sarjana Konfusianisme berjubah putih tidak mau menerima hasil tersebut, apa yang dikatakan biksu tua bermata satu itu adalah kebenaran. Kekuatan Kaisar Tang bukanlah sesuatu yang dapat mereka bertiga lawan. Mungkin sampai saat ini, kekuatan Kaisar Tang yang sesungguhnya belum terlihat, tetapi mereka bertiga sudah mencoba yang terbaik.
Kalian bertiga agama dari 7 lautan telah membasmi orang-orang dari negara Tang kita. Hari ini, aku, Sang Kaisar, akan membasmi 3 dari kalian untuk mengenang banyaknya jiwa heroik yang gugur di negara Tang kita. Suara Kaisar Tang bagaikan guntur, dan pedang kekaisaran di tangannya diayunkan, ingin membasmi 3 biksu tua bermata satu. Ketiga lelaki itu, pendeta tua bermata satu, menjadi pucat dan ketakutan. Mereka telah dilukai oleh Kaisar Tang, dan kini berhadapan dengan pedang Kaisar Tang yang bahkan lebih mengerikan, bagaimana mereka bisa melawan. Pada saat kritis itu, sebuah kaki besar terlihat melintasi laut. Jika kau ingin membasmiku, Qi Hai, tanyakan dulu padaku. Suara wanita yang dingin terdengar, dan kaki raksasa yang menakutkan itu bertabrakan dengan pedang Kaisar Tang. Ledakan, terdengar suara keras, pedang Kaisar Tang terlempar kembali, dan kaki raksasa yang menakutkan itu pun menghilang. Titik titik titik. Titik titik titik. Biksu tua bermata satu dan 2 orang lainnya untungnya selamat. Jantung mereka berdebar-debar dan mereka merasakan kelegaan karena telah selamat dari musibah. Namun mereka juga merasa sedikit malu. Mereka datang ke sini untuk mengalahkan Kaisar Tang, tetapi dikalahkan olehnya dan hampir dibasmi olehnya. Hal ini membuat khawatir para guru besar sejati dari ketiga agama tersebut dan mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun mereka selamat, para pemimpin tertinggi ketiga agama tersebut pasti akan sangat kecewa terhadap mereka. Kalau aku tidak ingin membasmi, aku tidak akan membasmi. Tapi bagi mereka yang ingin kubasmi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Kaisar Tang memiliki ekspresi dingin. Bukan saja dia tidak menyerah, tetapi niat membasminya malah semakin kuat. Ledakan. Kaisar Tang sangat marah dan segera menggunakan senjata terkuatnya jurus membasmi naga. Tidak seorang pun tahu bahwa Kaisar Tang pernah menggunakan jurus ini dalam pertempuran dengan Ibel Suci yang setara dengan surga 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, Demon Saint Kitian telah mencapai puncak kekuatannya, tetapi dia masih dikalahkan berulang kali di bawah gaya pembantai naga dan tidak mampu melawan. Ini adalah gerakan yang dibuat oleh Kaisar Tang pertama. Setelah beberapa generasi Kaisar Tang mempelajarinya dan menelitinya, terciptalah gaya membasmi naga saat ini. Begitu gerakan ini dilakukan, situasi berubah drastis, dan pedang Kaisar jatuh di kepala 3 pendeta Tao berjubah biru. Ketiga pria itu ketakutan. Pedang itu membuat mereka merasa putus asa dan tercekik, dan mereka tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Berani sekali kau. Suara wanita dingin itu terdengar lagi, dengan nada terkejut dan sedikit cemas. Tubuh aslinya belum tiba, jadi meskipun dia menyerang dari jarak jauh, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya dan tidak bisa menangkis pedang Kaisar Tang. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia harus mengambil tindakan, jika tidak, ketiga Baiyuru akan mati di bawah pedang ini. Sebuah telapak tangan besar datang dari udara, mencoba menghalangi gerakan membasmi naga milik Kaisar Tang. Kaisar Tang menunjukkan penghinaan di wajahnya, dan pedang di tangannya bergerak maju, membelah telapak tangan penyerang. Kemudian, energi pedang yang tak terbatas menyelimuti ketiga cendekiawan berjubah putih itu. Ketiganya mencoba melawan, tetapi sia-sia. Mereka hanya sempat berteriak sebelum mereka dibasmi oleh pedang. Ketiga jasad itu terpotong-potong dan jatuh ke laut, lalu dimakan oleh banyak binatang laut. Setelah membasmi 3 penguasa 7 lautan dengan 1 pedang, Kaisar Tang berdiri dengan pedang di tangannya, wajahnya sangat tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Para prajurit dari 9 negara yang tengah memperhatikan pertempuran ini semuanya bersorak dan sangat bersemangat, serta moral mereka pun meningkat untuk sementara waktu. Namun, para prajurit 7 lautan sangat kecewa dan mulai takut kepada Kaisar Tang yang seperti dewa. Dengan keberadaan orang sekuat itu di kerajaan Tang, apakah pasukan 7 lautan mereka masih dapat mengalahkannya? Jika pedang itu menyerang orang-orang ini, mungkin hanya sedikit dari mereka yang akan selamat. Kamu mencari kematian. Wanita yang mencoba menghentikan Kaisar Tang akhirnya tiba. Dia mengenakan gaun hijau panjang dan memiliki wajah cantik, tetapi dia sedingin es. Kaisar Tang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu menebas wanita itu dengan pedangnya. Wanita itu mendorong dengan tangannya yang halus, menangkis pedang Kaisar Tang tanpa tampak melawan. Gerakan ini sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari ketiga penguasa 7 lautan itu. Situ Yue, kamu masih saja punya sifat pemarah. Kaisar Tang berkata, jelas-jelas mengenal wanita ini. Tapi itu tidak mengherankan. 9 negara dan 7 lautan telah bertempur dalam banyak pertempuran, dan pada dasarnya mereka mengetahui siapa penguasa tertinggi di kedua belah pihak. Situ Yue ini adalah seorang guru Konfusianisme yang sangat tangguh di sisi Qi Hai. Dia telah bertarung melawan 3 kaisar dan merupakan salah satu dari sedikit orang kuat di pihak Qi Hai yang dapat menghadapi 3 kaisar dan tetap tak terkalahkan. Situ Yue melotot ke arah Kaisar Tang. Tuan di pihaknya terbasmi oleh pedang Kaisar Tang,
tetapi dia tidak dapat menghentikannya, yang membuatnya sangat marah. Apakah kau akan bertarung denganku secepat ini? Kaisar Tang berkata dengan tenang. Situ Yue mendengus dingin karena perang telah dimulai, kita harus memutuskan pemenangnya. Situ Yue, apakah hanya kau yang tersisa di Seven Seas? Mengapa yang lain tidak muncul? Terdengar suara arogan, dan tiba-tiba datanglah seekor naga hitam dengan aura evil yang mengerikan. Di atas naga hitam itu berdiri sesosok tubuh, mengenakan baju zirah hitam, memegang pedang kuno hitam, dengan wajah tegas dan momentum yang luar biasa. Kaisar Qin. Di seluruh 9 negara, hanya Kaisar Qin yang dapat mengendalikan naga hitam yang telah memasuki wilayah Raja Evil Besar Transformasi ke-6. Hanya Kaisar Qin yang bisa memiliki aura yang begitu hebat dan mendominasi. Kaisar Tang datang menunggangi seekor naga, lalu melompat dari naga hitam itu, menyingkirkan naga itu, dan datang berdampingan dengan Kaisar Tang. Kedua Kaisar Agung itu muncul pada saat yang sama, dan sesaat para prajurit dari 9 negara bersorak, dan suara mereka mengguncang bumi. Entah sudah berapa lama sejak Kaisar Tang dan Kaisar Qin muncul di waktu yang sama. Bahkan pada saat terakhir kali rubah penelan langit menimbulkan kekacauan, Kaisar Tang hadir secara langsung, tetapi Kaisar Qin tidak muncul secara langsung. Kali ini, menghadapi Situ Yue, pusat kekuatan teratas di 7 lautan, bukan hanya Kaisar Tang yang datang sendiri, tetapi Kaisar Qin juga muncul, memperlihatkan bahwa mereka sangat mementingkan pusat kekuatan di 7 lautan. Oh, saya terlambat selangkah. Saya jadi bertanya-tanya apakah ada yang terlewat. Suara yang hangat dan menyenangkan terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih terlihat tiba di sini di atas awan keberuntungan. Bukan saja rambut, jenggot, dan alis lelaki tua itu semuanya putih, ia juga mengenakan pakaian putih. Ditambah dengan kulitnya yang seputih salju, seluruh tubuhnya tampak sangat putih. Yang paling aneh adalah ada seekor burung berbulu kuning berdiri di bahu kiri lelaki tua berambut putih itu. Mustahil untuk mengetahui jenis burung apa itu, dan tidak ada aura khusus yang terpancar darinya. Tampaknya itu hanya burung biasa dengan penampilan yang agak aneh. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, dan kalian berdua masih semuda dulu. Kenapa aku tidak bertemu Kaisar Yuan? Orang itu sudah banyak menyusahkanku waktu itu. Orang tua berambut putih itu memandang kedua kaisar dan berkata sambil tersenyum di wajahnya. Mereka tampak seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu, dan sama sekali tidak seperti musuh bebuyutan. Dasar orang menyebalkan tua, sepertinya terakhir kali aku tidak memberitahumu betapa kuatnya aku. Suara heroik terdengar, dan Kaisar Yuan, mengenakan jubah hijau, melangkah ke udara. Pada jubah hijaunya, terdapat sulaman gambar seekor serigala hitam yang sangat perkasa, dan Kaisar Yuan sendiri seperti seekor serigala, aura ganasnya terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, 3 kaisar dari 3 kerajaan berada di sini pada saat yang sama. Ketiganya berdiri berdampingan, dan seolah-olah tidak ada orang lain di antara langit dan bumi. 3 kaisar belum muncul bersama sejak perang terakhir antara kedua tempat tersebut. Kini peperangan antara kedua tempat itu telah berkobar lagi dan semakin banyak penguasa di 7 lautan. 3 kaisar akhirnya muncul bersama-sama untuk berperang melawan para penguasa teratas di 7 lautan. Kemunculan 3 kaisar membuat banyak prajurit dari 9 kerajaan sangat bersemangat, dan moral 9 kerajaan menjadi sangat tinggi. Bagi banyak prajurit di 9 kerajaan, 3 kaisar adalah dewa mereka. Selama 3 kaisar ada, tanah 9 kerajaan tidak akan ditempati oleh siapapun. Sekarang, 3 kaisar telah keluar bersama-sama, dan jelas bahwa mereka bertekad untuk bersaing dengan para penguasa teratas di 7 lautan. Hasil pertempuran ini juga akan dikaitkan dengan perkembangan perang antara kedua tempat. Para prajurit dari 9 kerajaan memiliki kepercayaan yang besar terhadap 3 kaisar. Jika ketiga kaisar ini muncul dan bertindak bersama, siapakah di dunia ini yang dapat menandingi mereka? Pria tua berambut putih itu menatap Yuan Huang dan menyeringai sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak tahu apakah kamu lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Yuan berwajah kasar dan merupakan orang yang berani dan tidak terkendali, sangat kontras dengan Kaisar Tang yang sopan. Jangan khawatir, mudah untuk mengalahkanmu, dasar orang menyebalkan tua berambut putih. Kaisar Yuan melirik lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan nada meremehkan. Orang tua berambut putih itu tidak marah, dan berkata sambil tersenyum sulit untuk dikatakan, bagaimana jika kali ini aku, orang tua itu, yang mengalahkanmu? Kaisar Yuan mencibir dan mengabaikan lelaki tua berambut putih itu, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Situ Yue, Chang Yunzi, karena kalian telah muncul, mengapa kepala Buddha tidak muncul? Kaisar Qin berkata dengan anggun. Kepala Buddha akan segera tiba, kata lelaki tua berambut putih itu. Karena dia tidak datang, dan aku sedang tidak ingin menunggunya, aku akan mulai dengan kalian berdua saja. Kaisar Qin berkata,
dan tiba-tiba auranya meledak dan dia menyerang dengan ganas. Kaisar Tang memegang pedang panjang di tangannya dan menebas tanpa ragu-ragu. Yuan Huang meninju dengan kedua tangannya, dan alih-alih berhadapan dengan Si Tuyue, dia menyerang langsung ke lelaki tua berambut putih Chang Yunzi. 3 lawan 2, tak perlu dikatakan lagi, 3 kaisar, dan orang-orang terkuat di 9 negara, siapapun di antara mereka dapat disebut sebagai yang terkuat di era ini. Kedua pria dari Qihai, Si Tuyue dan Chang Yunzi, juga merupakan guru besar Konfusianisme dan Taoisme. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka telah berpartisipasi dalam perang terakhir antara kedua tempat dan berperang melawan 3 kaisar. Kalau pertarungannya 1 lawan 1, hasilnya mungkin masih 50-50, tapi sekarang, yang terjadi adalah 3 lawan 2, dan 3 kaisar lebih unggul dalam jumlah, jadi ketika kedua belah pihak bertarung, mereka langsung menang. Kontes antara orang-orang terkuat itu begitu mengerikan dan berada di luar imajinasi para prajurit biasa. Mereka tidak tahu seperti apa situasi pertempuran itu. Mereka hanya bisa merasakan langit dan bumi kehilangan warnanya dan gelombang aura mengerikan menyapu dari laut. Jika pertempuran tidak terjadi di laut, tetapi di daratan 9 negara, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana besar, dan banyak sekali orang yang akan terkena dampaknya. Hanya di lautlah orang-orang kuat setingkat 3 kaisar dapat bertarung tanpa keraguan. Mengapa kepala Buddha belum muncul? Jika terus seperti ini, bagaimana kedua senior itu bisa melawan 3 kaisar? Jika kepala Buddha tidak keluar, siapa di 7 lautanku yang dapat menindas 3 kaisar? Banyak orang dari 7 lautan menjadi cemas, karena Si Tuyue dan Chang Yunzi hanyalah 2 orang. Meskipun mereka kuat, mereka tidak sekuat 3 kaisar. 3 kaisar bergabung untuk menghadapi mereka berdua. Ini jelas merupakan kasus mayoritas menindas minoritas. Namun karena kepala Buddha tidak keluar, mereka berdua hanya bisa menghadap 3 kaisar. Mustahil bagi mereka untuk mundur hanya karena kepala Buddha telah hilang. Setelah pertarungan yang panjang dan sengit, Si Tuyue dan Chang Yunzi hampir tidak dapat memberikan perlawanan. Pada saat ini, seberkas cahaya besar Buddha menerangi seluruh samudra yang tak berbatas. Merasakan munculnya cahaya Sang Buddha, ketiga kaisar segera tampak hikmat. Mereka berhenti menyerang dan melihat ke arah di mana cahaya Buddha muncul. Si Tuyue dan Chang Yunzi keduanya menghela napas lega. Munculnya cahaya Sang Buddha membuktikan bahwa kepala Sang Buddha telah tiba, dan mereka berdua tidak perlu menghadapi tekanan sebesar itu dari 3 kaisar. Kepala Buddha, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Mengapa kamu mencoba bersikap misterius? Qin Huang berkata dengan suara dingin, dengan semangat juang yang mendidih di matanya. Lama tidak berjumpa, kalian bertiga. Terdengar suara lembut, dan seorang pendeta setengah baya berjubah emas terlihat menginjak daun pisang dan menerobos ombak di atas laut. Biksu setengah baya itu memiliki wajah yang serius dan berwibawa, dengan tanda merah di antara kedua alisnya. Ia mengenakan mahkota Buddha di kepalanya, memegang tasbih ungu di tangannya, dan mengalungkan manik-manik Buddha berwarna merah tua di lehernya. Begitu orang ini muncul, umat Buddha di Qihai segera mulai melantunkan nama Buddha, dan sesaat energi Buddha memenuhi langit. Kepala Buddha akhirnya tiba. Dengan kepala Buddha di sini, kita tidak akan kalah bahkan jika kita menghadapi 3 kaisar. 3 lawan 3 itu adil. Para pejuang terbaik di 7 lautan tidak akan pernah kalah. Banyak orang dari 7 lautan sangat gembira dan tampak sangat menghormati kepala Buddha. Bahkan mereka yang bukan penganut agama Buddha tetapi menganut agama Konfusianisme atau Taoisme menunjukkan rasa hormat khusus kepada kepala Buddha. Kepala Sang Buddha muncul dengan kaki di atas daun pisang, tatapan matanya tenang dan lembut, seolah-olah beliau tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan beliau memandang ke arah 3 kaisar. Aku datang ke sini bukan untuk bertarung dengan kalian bertiga, kata Sang Buddha. Kaisar Qin tersenyum jika Anda tidak ingin bertarung dengan kami, lalu mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda akan menggunakan apa yang disebut ajaran Buddha untuk membujuk kami agar memeluk agama Buddha? Sang Buddha tersenyum dan berkata, Kaisar Qin bercanda. Kalian bertiga belum menyelesaikan ikatan duniawi kalian, jadi kalian belum dapat memasuki biara Buddha untuk sementara waktu. Kalau begitu, berhentilah bicara omong kosong dan pahamilah dendam di antara kita sesegera mungkin, kata Kaisar Qin. Sang Buddha menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini tidak ada artinya. 9 negara akan musnah. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Kalian bertiga adalah yang terkuat di dunia, tetapi kalian tidak dapat melihat takdir. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Haha. Kalian umat Buddha memang suka bicara omong kosong. Kaisar Yuan mencibir dan melangkah menuju kepala Buddha di bawah. Kepala Sang Buddha tetap acuh tak acuh dan tidak bereaksi sama sekali. Ketika Kaisar Yuan menendang ke bawah, cahaya Buddha tiba-tiba muncul, mencegah tendangan Kaisar Yuan melukai kepala Buddha sama sekali dan menghalanginya sejauh 3 kaki. 9 kerajaan akan musnah, dan 3 agama akan berkembang.
Ini adalah kecenderungan dan takdir umum, seperti akhir sebuah era, yang tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Tanah luas 9 kerajaan akan menjadi tempat bagi 3 agama kita untuk tumbuh dan berkembang. Kita datang ke sini sesuai dengan keinginan surga. Sang Buddha berkata, dan penampilannya sungguh hikmat ketika mengucapkan hal ini, membuat banyak prajurit di 7 lautan mabuk. Ketiga kaisar di atas mengerutkan kening, merasa bahwa kepala Buddha ini menjadi semakin menyeramkan setelah bertahun-tahun tidak melihatnya. Hanya ada 3 orang yang tersisa di Akademi dan kuno saat ini, dan Long Xingtian telah kembali ke keluarga Long untuk mengambil alih. Karena Master Long Jiu tewas dalam pertempuran dan banyak anggota keluarga Long yang meninggal secara tragis di kota Pinghai, Long Xingtian telah memutuskan untuk membiarkan keluarga Long berpartisipasi penuh dalam perang untuk melawan 7 lautan dan 3 agama. Raja Dongji juga tidak berada di Akademi dan kuno, karena 3 kaisar sedang berperang melawan 3 kekuatan teratas di 7 lautan. Raja Dongji takut akan kecelakaan apapun, jadi ia pergi menyaksikan pertempuran di luar negeri. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, Raja Dongji juga dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. 3 Raja Surgawi Siwei, Nanchen dan Beiling bertanggung jawab atas Akademi dan kuno, tetapi itu hanya sementara. Ketiga Raja Surgawi ini akan segera memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan pada akhirnya hanya 1 Raja Surgawi yang akan tinggal di Akademi dan kuno untuk bertanggung jawab atas pengiriman terpadu Liga Dan. Fang Lin sudah pergi ke 3 kerajaan bawah, tetapi apakah benar-benar tepat untuk mempercayakan masalah ini kepadanya? Raja Surgawi Nanchen berkata dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Ini adalah keputusan yang dibuat sebelum Dongji berangkat, dan tidak didiskusikan dengan kami. Jika sudah didiskusikan dengan kami, saya pasti tidak akan menyetujuinya. Raja Siwei berkata dengan dingin. Aku juga tidak setuju. Keputusan ini tidak pantas. Meskipun 3 kerajaan bawah tidak begitu penting, memberikannya kepada Fang Lin untuk dijaga sama saja dengan menyerahkan 3 kerajaan bawah kepada 7 lautan dan 3 agama, kata Raja Spiritual Utara. Tidak harus. Fang Lin memiliki ibel keluarga naga di tangannya. Kecuali 7 lautan dan 3 agama mengirimkan prajurit mereka yang paling kuat, mereka mungkin tidak dapat menyerang 3 kerajaan, kata Raja Nanchen. Bisakah ibel dari keluarga Long membiarkannya merajalela? 7 lautan dan 3 agama penuh dengan rencana jahat. Fang Lin hanyalah seorang anak laki-laki. Aku khawatir dia akan jatuh ke dalam rencana jahat mereka. Kehilangan 3 kerajaan adalah masalah kecil, tetapi jika dia menyebabkan kematian seorang Master Liga dan Ku, itu akan menjadi kesalahannya, kata Raja Bulan Barat, ekspresinya tampak sangat muram. 2 Raja Surgawi lainnya tetap diam. Meskipun Raja Surgawi Siwei berprasangka buruk terhadap Fang Linji, apa yang dikatakannya bukan tanpa alasan. Meskipun ibel keluarga Long kuat, Fang Lin memiliki kartu truf ini di tangannya, dan tampaknya tidak akan ada masalah dalam menjaga 3 kerajaan. Tetapi jika 7 lautan dan 3 agama menggunakan strategi apapun, Fang Lin tetaplah muda. Jika dia jatuh ke dalam perangkap dan menyebabkan hilangnya 3 kerajaan bawah, itu akan menjadi masalah besar. Meskipun jatuhnya 3 kerajaan bawah merupakan sesuatu yang secara diam-diam disetujui oleh banyak tokoh penting, kali ini Fang Lin tidak akan menjaga 3 kerajaan bawah sendirian. Sekelompok master baik dari Liga dan juga mengikuti Fang Lin. Tidak masalah jika Fang Lin kehilangan 3 kerajaan, tetapi jika sesuatu terjadi pada kelompok master Liga dan ini, itu akan menjadi kerugian bagi Liga Dan. Untuk jaga-jaga, aku sudah memberi instruksi pada Zhou Meng, jika Fang Lin tidak mampu mempertahankan 3 kerajaan bawah, dia harus menggantikan Fang Lin dan memimpin personel Liga dan untuk mundur dari 3 kerajaan bawah guna menghindari jatuhnya korban, kata Raja Siwei. Yah, Zhou Meng sudah dewasa dan tenang. Kita bisa merasa lebih tenang jika dia ada di dekat kita. Raja Nanchen mengangguk dan berkata. Beiling Tianwang mengerutkan kening dan berkata, meskipun Zhou Meng dewasa dan bijaksana, dia tidak akan menuruti perintah Fang Lin. Jika mereka berdua berselisih, saya khawatir keadaan akan semakin sulit. Kultivasi Zhou Meng jauh lebih tinggi daripada Fang Lin, belum lagi kualifikasinya. Tentu saja, dia harus keluar dan mengambil alih situasi pada saat kritis. Kata Raja Surgawi Bulan Barat. Jangan lupa bahwa Fang Lin pernah melakukan hal gila dengan menggulingkan istana pengawas. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya, kata Beiling Tianwang. Tidak apa-apa, aku sudah memberi Zhou Meng cukup banyak cara untuk menekan Fang Lin. Aku tidak takut dia melakukan kesalahan, kata Raja Siwei. Mendengar ini, Raja Surgawi Nanchen dan Raja Surgawi Beiling tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Raja Surgawi Siwei dan Raja Surgawi Beiling juga meninggalkan Akademi Alkimia Kuno, sementara Raja Surgawi Nanchen tetap tinggal di Akademi Alkimia Kuno, bertanggung jawab untuk memimpin seluruh aliansi alkimia. Sebuah kapal terbang menuju wilayah kerajaan Qian dengan kecepatan santai.
Ada banyak sosok yang berdiri di atas kapal terbang itu, dan pemimpinnya tidak lain adalah Fang Lin, yang telah menerima perintah dari Institut Alkimia Kuno. Setelah banyak pertimbangan, Fang Lin memutuskan untuk mengambil tugas menjaga 3 kerajaan. Namun, Fang Lin dan Raja Dongji telah mendiskusikannya dengan hati-hati dan Fang Lin hanya akan membawa orang untuk menjaga negara Qian. Adapun 2 negara lainnya, negara Qin dan negara Yuan masing-masing akan mengirimkan ahli untuk menjaganya. Ini diusulkan oleh Fang Lin sendiri. Dia bisa menjaga 3 kerajaan, namun dia hanya bertanggung jawab menjaga kerajaan Qian. Adapun kerajaan Yun dan kerajaan Meng, dia tidak ingin memperhatikan mereka, dia juga tidak punya energi untuk memperhatikan mereka. Terlebih lagi, dengan Fang Lin dan beberapa orang yang dibawanya, hanya cukup untuk menjaga 1 negara, tetapi akan sangat sulit untuk menjaga 3 negara. Jumlah orangnya tidak cukup. Di belakang Fang Lin berdiri lebih dari 20 master sumber roh dari Liga Dan, semuanya tampak seperti orang tua. Salah satu di antara mereka tampak paling tua dan memiliki tingkat kultivasi paling tinggi. Semua orang lainnya berada pada level pertama sumber roh, kecuali orang tua ini yang berada pada level ketiga. Orang ini adalah Zhou Meng. Zhou Meng dan 21 guru sumber spiritual lainnya adalah orang-orang yang dikirim oleh Raja Timur ke Fang Lin untuk membantu Liga Dan dalam menjaga kerajaan Qian dan mematuhi perintah Fang Lin. Zhou Meng sangat meremehkan tugas mengikuti Fang Lin untuk mempertahankan kerajaan Qian. Dia adalah seorang veteran dan pria kuat di Liga Dan dengan tingkat kultivasi Ling Yuan tingkat ketiga. Tetapi sekarang dia harus mendengarkan perintah seorang Linggu junior. Ini sungguh sulit diterima oleh Zhou Meng. Meskipun demikian, Zhou Meng masih memiliki rasa hormat terhadap Fang Lin di dalam hatinya. Bagaimanapun, Fang Lin menyelamatkan muka Liga Dan di kota Pinghai. Ini adalah pencapaian nyata. Siapa di Liga Dan yang tidak mengagumi Fang Lin? Namun di samping rasa kagumnya, Zhou Meng dapat mengacungkan jempol dan memuji Fang Lin atas pekerjaan baiknya, namun meminta seorang guru sumber spiritual untuk mematuhi perintah dan perintah Fang Lin agak sulit bagi Zhou Meng. Yang kuat semuanya memiliki martabat dan kebanggaan, apalagi orang kuat Ling Yuan, dan tokoh senior di Liga Dan. Meskipun Fang Lin telah memberikan kontribusi pada Liga Dan, senioritasnya rendah dan senioritasnya tidak cukup tinggi. Mengapa dia harus memerintah Zhou Meng? Namun, ini adalah perintah yang diberikan kepada mereka oleh Raja Dongji, yang mengharuskan mereka mematuhi perintah Fang Lin. Zhou Meng tidak punya pilihan selain mengikuti Fang Lin. Fang Lin memasang ekspresi tenang saat dia berdiri di atas kapal terbang, menatap kerajaan Qian yang semakin dekat, tetapi hatinya agak gelisah. Sejujurnya, Fang Lin sendiri tidak terlalu percaya diri dalam membela kerajaan Qian, Dewa tahu kapan 7 lautan dan 3 gereja akan menyerang, dan dia juga tidak tahu cara apa yang akan digunakan 7 lautan dan 3 gereja. Fang Lin melirik Zhou Meng dan Master Ling Yuan lainnya, dan tersenyum pahit dalam hatinya. Akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk memimpin kelompok Master Ling Yuan seperti itu. Terlebih lagi, Fang Lin dapat melihat bahwa Zhou Meng, yang berada di tingkat ketiga Ling Yuan, jelas tidak mau diperintah olehnya. Meskipun prajurit Ling Yuan lainnya tidak mengekspresikannya sejelas Zhou Meng, mereka semua memiliki tingkat penolakan tertentu terhadapnya, seorang junior Linggu. Fang Lin juga sudah memikirkannya matang-matang. Jika orang-orang ini mendengarkannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka tidak berhenti, itu pun tidak masalah. Kalau mereka tidak mendengarkan, berarti mereka tidak mendengarkan. Fang Lin tidak berharap terlalu banyak dari mereka. Tetapi jika Zhou Meng dan yang lainnya mencoba menjegalnya, Fang Lin tidak akan bersikap sopan. Di atas perbatasan kerajaan Qian, Kaisar Kerajaan Qian Yang Jianye dan pemimpin sekte Zixia Han Loyun telah lama menunggu dan secara pribadi menyambut kedatangan Fang Lin dan rombongannya. Kerajaan Qian telah menerima berita dari Liga Dan tahu bahwa Fang Lin akan membawa orang untuk menjaga kerajaan Qian. Oleh karena itu, Kaisar Kerajaan Qian Yang Jianye dan Master Sekte Zixia Han Loyun telah menunggu di sini untuk menyambut kedatangan Fang Lin dan rombongannya. Di belakang mereka berdua, ada juga para master dari keluarga kerajaan-kerajaan Qian dan Sekte Zixia yang menemani mereka. Pada dasarnya, semua penguasa kerajaan Qian ada di sini. Awalnya, ada keluarga Li di kerajaan Qian, tetapi terakhir kali Fang Lin kembali ke kerajaan Qian, dia telah membasmi sebagian besar anggota keluarga Li. Sekarang keluarga Li tidak lagi menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan hanya bisa berjuang di dalam kerajaan Qian. Yang Jianye dan Han Loyun keduanya memiliki ekspresi yang sedikit rumit. Fang Lin berasal dari negeri Qian dan dulunya merupakan murid sekte Zixia, namun kini, Fang Lin telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh mereka berdua, dan dia merupakan sosok yang terkenal di seluruh 9 negara. Sekarang Fang Lin kembali untuk menjaga kerajaan Qian, bagaimana mungkin Yang Jianye dan Han Loyun tidak merasa rumit? Tentu saja, selain perasaan yang rumit, Han Loyun juga cukup bersyukur. Fang Lin pernah menjadi muridnya dan seorang jenius dari sekte Zixia.
Sekarang setelah ia mencapai ketinggian seperti itu, Han Loyun masih gembira dalam hatinya. Ini dia kami datang, kata Yang Jianye saat perahu terbang itu mendekat, lalu dia dan Han Loyun maju untuk menyambutnya. Fang Lin juga melihat Yang Jianye dan Han Loyun di kapal terbang. Dia tidak berani mengabaikan mereka dan berbalik kepada Zhou Meng dan kelompoknya dan berkata, ikuti aku. Zhou Meng melengkungkan bibirnya, tampak sedikit tidak peduli, tetapi tetap mengikuti Fang Lin dan meninggalkan kapal terbang bersama yang lainnya. Titik titik titik, titik titik titik. Fang Lin melambaikan tangannya, menyingkirkan perahu terbang, lalu terbang menuju Han Loyun dan Yang Jianye bersama Zhou Meng dan kelompoknya. Meskipun Zhou Meng dan kelompoknya tidak dengan sengaja melepaskan aura apapun, bagaimanapun juga, mereka adalah penguasa alam Ling Yuan, dan keagungan yang sangat mengerikan masih terpancar dari mereka secara tak terlihat. Seniman bela diri yang tingkatannya tidak jauh lebih lemah, atau yang berada pada level yang sama, secara alami tidak akan merasakan betapa kuatnya tekanan ini. Namun, Yang Jianye, Han Loyun dan lainnya berbeda. Kultivasi mereka terbatas, dan kesenjangan antara mereka dan para Master Ling Yuan terlalu besar. Jadi ketika mereka mendekat, mereka langsung dikejutkan oleh aura Zhou Meng dan yang lainnya. Sulit bagi mereka untuk tetap tenang, dan mereka merasakan kekaguman dari lubuk hati mereka. Han Loyun dan Yang Jianye baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di negeri Qian, mereka berpengetahuan luas dan berpengalaman. Mereka telah melihat para Master Ling Yuan sebelumnya, jadi meskipun hati mereka sangat gelisah, mereka masih bisa mempertahankan ekspresi mereka. Namun situasinya berbeda bagi Sekte Zixia dan para penguasa kerajaan di belakang mereka. Kultivasi mereka tidak sebaik Yang Jianye dan Han Loyun. Pada saat ini, di bawah tekanan para Master Ling Yuan, ekspresi mereka serius, dan beberapa bahkan tampak ketakutan. Ketika Yang Jianye dan Han Loyun melihat Fang Lin datang, mereka menangkupkan tangan dan memberi hormat salam, Kepala Istana Fang. Fang Lin secara nominal masih menjabat sebagai Kepala Istana Zhenbei. Meskipun dia tidak kembali ke Istana Zhenbei selama beberapa waktu, para pemimpin puncak liga dan tidak merampas status Fang Lin sebagai Kepala Istana. Oleh karena itu, kemanapun Fang Lin pergi di 9 negara, ia akan dipanggil dengan hormat sebagai Kepala Istana Fang. Fang Lin tersenyum dan membungkuk, Yang Mulia dan Master Sekte Han sangat sopan. Kalian berdua adalah senior saya. Hadiah yang begitu murah hati benar-benar membuat saya rendah hati. Zhou Meng berada di belakang Fang Lin. Melihat Fang Lin bersikap begitu sopan kepada dua prajurit sumber spiritual, dia merasa semakin tidak setuju. Mereka hanyalah dua prajurit Vena spiritual. Apakah perlu bersikap sopan kepada mereka? Sekalipun mereka berdua adalah teman lamamu, Fang Lin, status dan kedudukanmu tidak lagi sama. Jika Anda terus bersikap sopan, bukankah itu akan merusak status Anda saat ini? Fang Lin bertukar salam dengan Yang Jianye dan Han Loyun, kemudian Fang Lin juga menyapa beberapa teman lama dari Sekte Zixia dan keluarga kerajaan. Fang Lin pada dasarnya mengenal semua orang yang dibawa oleh Yang Jianye dan Han Loyun. Beberapa di antara mereka lebih dikenalnya, sementara yang lain kurang dikenalnya, tetapi mereka semua dapat berbicara dengan Fang Lin. Fang Lin tidak berpura-pura sama sekali. Ketika dia menyapa dan berbasa-basi dengan orang-orang ini, dia tidak memberi orang-orang perasaan lebih unggul, yang mana hal ini membuat para penguasa negeri Qian ini merasa sangat nyaman di hati mereka. Setidaknya, Fang Lin masih Fang Lin yang sama, dan tidak berubah karena statusnya. Namun, Fang Lin masih dapat merasakan bahwa meskipun dia telah menurunkan statusnya dan tidak berbeda dari sebelumnya, teman-teman lama dari kerajaan Qian ini masih akan merasa sedikit terkekang karena identitas Fang Lin. Ini tidak dapat dihindari. Meskipun Fang Lin tidak berbeda dari sebelumnya, Fang Lin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perubahan ini. Pada saat itu, kelompok itu mengikuti Yang Jianye dan Han Loyun ke wilayah kerajaan Qian. Sepanjang perjalanan, Fang Lin berdiskusi dengan keduanya tentang cara melindungi kerajaan Qian. Mengenai situasi perang saat ini antara 9 negara dan 7 lautan, keduanya juga bertukar pendapat dan ide dengan Fang Lin. Fang Lin tahu bahwa Han Loyun dan Yang Jianye sangat khawatir tentang keselamatan kerajaan Qian. Serangan 7 lautan dan 3 agama kali ini begitu dahsyat, dan perang telah menjalar dari 3 kerajaan atas ke 3 kerajaan tengah. Tidak seorang pun tahu kapan perang akan menyebar ke 3 kerajaan yang lebih rendah. 3 kerajaan atas dan 3 kerajaan tengah mampu berhadapan dan berkonfrontasi dengan 7 lautan dan 3 agama, namun 3 kerajaan bawah sangat kecil dan memiliki banyak penguasa, bagaimana mereka bisa bersaing dengan 7 lautan dan 3 agama. Han Loyun dan Yang Jianye juga tahu bahwa petinggi 3 kerajaan atas mungkin sudah membuat rencana untuk meninggalkan 3 kerajaan bawah. Lagi pula, pentingnya 3 kerajaan yang lebih rendah dapat diabaikan. Sekalipun mereka hilang, hal itu tidak akan berdampak banyak pada situasi keseluruhan 9 kerajaan.
tidak perlu mengalokasikan tenaga kerja untuk mempertahankan 3 kerajaan yang lebih rendah. Oleh karena itu, setelah 7 lautan dan 3 agama menyerang, kehancuran 3 kerajaan bawah hampir pasti terjadi. Para petinggi 3 kerajaan atas tidak peduli, namun rakyat 3 kerajaan bawah tidak bisa tidak khawatir. Han Loyun dan Yang Jianye merupakan penguasa tertinggi kerajaan Qian. Akar mereka juga berada di kerajaan Qian dan mereka tidak bisa pergi. Nasib mereka hampir terikat dengan kerajaan Qian. Sebelum Fang Lin tiba, keduanya hampir siap untuk hidup dan mati bersama kerajaan Qian. Sekarang Fang Lin telah tiba dengan sekelompok master sumber spiritual, Yang Jianye dan Han Loyun merasa lega. Dengan adanya para guru sumber spiritual ini, mereka akan mampu menghentikan serangan dari 7 lautan dan 3 agama. Setelah memasuki kerajaan Qian, Fang Lin tidak menunda dan segera membuat pengaturan. Dia menugaskan 15 tetua tingkat pertama sumber roh dan meminta mereka masing-masing pergi ke 3 kota perbatasan kerajaan Qian. Setiap kota dijaga oleh 5 master sumber roh. Mengenai perbatasan lainnya, tidak perlu terlalu khawatir. Mustahil bagi 7 lautan dan 3 agama untuk melangkah sejauh itu untuk menyerang kerajaan Qian. Dengan kekuatan 7 lautan dan 3 agama, tidak perlu mengambil jalan memutar untuk menyerang. Mereka dapat menyerang langsung dari arah terdekat. Zhou Meng dan 5 prajurit Ling Yuan terakhir ditahan oleh Fang Lin, dan akan mengikuti Fang Lin untuk menjaga ibu kota kekaisaran kerajaan Qian. Di sisi lain, Fang Lin tidak terlalu yakin dengan Zhou Meng. Jika dia tidak terlihat, dia mungkin tidak akan mematuhi perintahnya. Ketika mereka tiba di Qiandu, Han Loyun membawa Fang Lin pergi dan membawanya ke tempat terpencil. Fang Lin, para guru sumber spiritual yang kamu bawa mungkin tidak mudah dimobilisasi. Han Loyun berkata penuh arti. Han Loyun dapat melihat bahwa di antara para master sumber roh yang dibawa oleh Fang Lin, yang lainnya baik-baik saja, tetapi master sumber roh tingkat ketiga bernama Zhou Meng jelas tidak senang dimobilisasi oleh Fang Lin, dan ekspresinya mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Fang Lin. Setelah Han Loyun mengatakan ini, Fang Lin mengangguk dan berkata, memang tidak mudah untuk memobilisasi mereka, tetapi jangan khawatir, ketua sekte. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapi orang-orang ini. Han Loyun bersenandung karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Fang Lin tiba-tiba teringat bahwa dia tidak melihat Han Yinyu dan Han Xiaoxing di antara orang-orang dari sekte Zixia yang datang menyambutnya, jadi dia bertanya, mengapa saya tidak melihat Nona Yinyu dan Nona Xiaoxing? Han Loyun berkata saya telah meminta mereka untuk meninggalkan negara Qian. Saya akan membiarkan mereka kembali setelah perang antara kedua tempat menjadi lebih jelas. Fang Lin tidak terlalu terkejut. Jika dia adalah Han Loyun, dia juga akan membiarkan Han Yinyu dan Han Xiaoxing meninggalkan kerajaan Qian. Jika mereka tetap tinggal di kerajaan Qian, begitu 7 lautan dan 3 agama menyerang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, Han Loyun dan Fang Lin memasuki Qiandu, di mana Yang Jianye telah mempersiapkan jamuan makan untuk menjamu Zhou Meng dan 5 master Ling Yuan lainnya. Namun, ekspresi Yang Jianye tidak begitu bagus saat ini. Dia bersulang dan memberi salam kepada Zhou Meng sebagai seorang kaisar, namun Zhou Meng mengabaikannya dan duduk di sana minum sendirian, yang membuat Yang Jianye sangat malu. Banyak orang kuat dari keluarga kerajaan juga memiliki ekspresi marah di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani untuk marah sedikit pun. Lagi pula, Zhou Meng adalah ahli energi spiritual dan bukanlah seseorang yang bisa disinggung atau diprovokasi. Yang Jianye juga tahu bahwa dirinya, sang kaisar, bukanlah apa-apa di mata orang lain. Para master Ling Yuan itu sombong dan bermartabat, tidak mungkin mereka akan merendahkan diri untuk bersikap sopan padanya. Yang Jianye menarik napas dalam-dalam 2 kali dan menahannya, tetapi itu juga membuat suasana perjamuan menjadi sedikit canggung. Fang Lin dan Han Loyun masuk dan jelas merasakan bahwa suasana di dalam tidak benar. Melihat Yang Jianye dan para pejabat kerajaan tampak tidak senang, mereka sudah menduga sesuatu. Fang Lin melirik Zhou Meng yang sedang duduk di sana sambil minum, dan tanpa banyak bicara, dia dan Han Loyun duduk terpisah. Yang mulia, apakah Anda pernah berhubungan dengan negara Yun dan Meng? Fang Lin bertanya pada Yang Jianye. Yang Jianye mengangguk kami sudah melakukan kontak. Keluarga kerajaan Yun dan Meng telah menyatakan bahwa mereka akan berdiri bersama kerajaan Qian kami. Fang Lin sedikit mengernyit apakah para master dari 3 negara teratas sudah mencapai negara Yun dan Meng. Yang Jianye berkata sepertinya belum sampai. Fang Lin mendesah dalam hati, tampaknya tebakannya benar. Dalam perjalanan ke negara Qian, Fang Lin sudah menduga bahwa dia akan menjaga negara Qian, sementara negara Qin dan negara Yuan sepakat untuk mengirim orang untuk menjaga 2 negara lainnya. Tetapi Fang Lin telah tiba, sementara orang-orang dari Qin dan Yuan belum tiba. Secara logika, karena mereka memulai dari Dan Yuan kuno, perjalanannya adalah yang terpanjang.
Para guru dari negara Qin dan Yuan seharusnya sudah tiba di negara Yun dan Meng sejak lama. Akan tetapi, tuan dari Qin dan Yuan belum juga datang, yang berarti Qin dan Yuan tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Tidak dapat dipastikan kapan master yang mereka katakan akan dikirim akan tiba. Tidak seorang pun tahu kapan 7 lautan dan 3 agama akan menyerang 3 kerajaan bawah. Bagaimana jika mereka datang dalam beberapa hari ke depan, dan penguasa kerajaan Yun dan kerajaan Meng belum datang, bagaimana kita bisa melawan mereka? Begitu negeri Yun dan Meng jatuh, sekalipun negeri Qian memiliki Fang Lin dan para guru sumber spiritual yang menjaganya, negeri itu tidak akan mampu bertahan sendirian dan kemungkinan besar akan menghadapi situasi yang paling sulit. Saya hanya berharap agar tuan dari Yuan dan Qin dapat tiba secepatnya. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia hanya memiliki sedikit orang yang bisa membantunya, dan dia kesulitan untuk membela Qian. Dia tidak berdaya berbuat apa-apa terhadap kedua negara lainnya. Pada saat ini, Zhou Meng tiba-tiba berkata, Tuan Istana Fang, saya punya ide. Fang Lin tersenyum dan berkata, Senior Zhou, bicaralah terus terang. Zhou Meng berkata, menurutku, karena para penguasa dari Yuan dan Qin belum datang, lebih baik mengumpulkan semua pendekar dari Yun dan Meng yang berada di atas tingkat urat spiritual ke Qian, meninggalkan Yun dan Meng, dan mempertahankan Qian. Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang hadir mengerutkan kening. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah saat dia bertanya, Senior Zhou, saya khawatir tindakan ini akan menimbulkan ketidakpuasan di negara Meng dan Yun. Zhou Meng mendengus, memangnya kenapa kalau mereka tidak puas? 3 kerajaan bawah tidak berguna dan dapat ditinggalkan saat waktunya tiba. Saya perkirakan penguasa kerajaan Yuan dan kerajaan Qin tidak akan pergi ke kerajaan Yun dan kerajaan Meng. Kedua negara itu telah lama ditinggalkan oleh 3 kerajaan atas. Daripada menyia-nyiakan penguasa urat spiritual kedua negara itu, lebih baik kumpulkan mereka di sini dan biarkan kami mengirim dan memerintah mereka. Setidaknya kita dapat memastikan bahwa tidak akan ada masalah besar di kerajaan Qian. Begitu dia mengatakan hal ini, ekspresi para prajurit kerajaan Qian yang hadir semuanya tampak sedikit tidak senang. Perkataan Zhou Meng terlalu lugas. Dia secara langsung mengatakan bahwa 3 kerajaan tidak ada gunanya dan dapat dibuang sesuka hati. Apa yang dipikirkan orang-orang kerajaan Qian? Hanya karena kami lahir di 3 kerajaan bawah, haruskah kami ditinggalkan? Mengapa? Fang Lin tetap diam, merenungkan kata-kata Zhou Meng. Jika kita tidak mempertimbangkan hal-hal lain, saran Zhou Meng layak dilakukan dan tampaknya merupakan ide bagus. Jika Yuan dan Qin benar-benar tidak mengirim siapapun ke bawah, maka Yun dan Meng pasti tidak akan mampu membela diri. Daripada membiarkan para master urat spiritual di kedua negara ini terbuang sia-sia, lebih baik kumpulkan mereka langsung ke negeri Qian untuk memperkuat pertahanan negeri Qian. Namun melakukan hal itu sama saja dengan langsung meninggalkan kedua negara Yun dan Meng. Orang-orang yang tersisa di kedua negara itu akan menjadi domba yang akan disembelih di tangan 7 lautan dan 3 agama, dan mereka dapat diperlakukan sebagaimana yang mereka inginkan. Meskipun 7 lautan dan 3 agama tidak akan melakukan tindakan pembantaian terhadap seluruh penduduk di kedua negara, namun jatuhnya banyak korban di kedua negara tidak dapat dielakkan. Kepala Istana Fang, masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Jika kukatakan dengan lantang, aku khawatir kau akan merasa canggung. Zhou Meng melihat Fang Lin tetap diam dan berbicara lagi. Karena itu akan membuatku malu, tolong jangan katakan itu, senior. Fang Lin berkata dengan ekspresi suam-suam kuku. Zhou Meng menyipitkan matanya, tetapi sepertinya tidak mendengar kata-kata Fang Lin. Dia berdiri dan berkata, daripada membuang-buang energi untuk 3 negara bagian bawah yang tidak berguna ini, Kepala Istana Fang sebaiknya mempertimbangkan untuk mengumpulkan semua perlengkapan dari 3 negara Yun, Meng, dan Qian, dan membawanya kembali ke Institut Alkimia Kuno untuk diserahkan kepada Aliansi Alkimia. Ini juga dapat dianggap sebagai upaya meminimalkan kerugian. Selain perlengkapan, senjata, harta, dan semua barang berharga harus dibawa pergi dan sama sekali tidak diserahkan kepada 7 lautan dan 3 agama. Fang Lin mencibir, dan wajah semua orang dari kerajaan Qian yang hadir, termasuk Han Loyun, tiba-tiba berubah gelap. Untuk apa ini? Orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama belum tiba, dan kau, orang tua, sudah berpikir untuk mengumpulkan perbekalan dan harta dari 3 kerajaan Yun, Meng dan Qian. Apakah Anda di sini untuk membela 3 kerajaan atau menjarah 3 kerajaan? Senior Zhou, 3 kerajaan bawah belum runtuh. Bukankah terlalu terburu-buru untuk mempertimbangkan hal-hal ini sekarang? Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis. Zhou Meng memasang ekspresi kosong di wajahnya. Kepala Istana Fang, jangan salahkan aku karena terus terang. 3 kerajaan bawah tidak memiliki apapun yang berharga yang sepadan dengan usaha kita untuk mempertahankannya. Kontribusi terbesar 3 kerajaan bawah terhadap perang antara kedua tempat ini adalah mengangkut semua sumber daya yang tersedia dari 3 kerajaan bawah tepat waktu.
Yang Jianya tampak marah, dan Han Loyun juga menarik napas dalam-dalam, wajahnya tampak sangat jelek. Sebelum 7 lautan dan 3 agama sempat menyerang, senior dari Liga dan ini sudah berpikir untuk mengambil alih semua sumber daya dari 3 negara yang lebih rendah terlebih dahulu. Apa yang sedang terjadi? Senior Zhou, aliansi dan mengirimmu ke sini untuk melindungi ketiga negara, bukan untuk mengambil sumber daya mereka. Yang Jianya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Zhou Meng mencibir, apa salahnya mempertahankan 3 kerajaan bawah yang kecil ini. Perubahan seperti apa yang dapat ditimbulkannya pada perang antara kedua tempat. Namun, jika Anda dapat menyumbangkan semua sumber daya negara, itu dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap perang antara kedua tempat. Begitu Anda mengusir orang-orang barbar dari 7 lautan, seseorang secara alami akan membantu Anda membangun kembali 3 kerajaan bawah. Persediaan dari 3 negara bagian bawah juga sangat penting bagi kita. Sekarang musuh belum datang, kita tidak perlu membahas apakah akan mengambil persediaan dari 3 negara bagian bawah. Seorang anggota keluarga kerajaan berkata. Wajah Zhou Meng tiba-tiba menjadi gelap, dia menatap anggota kerajaan itu, dan aura tak terlihat tiba-tiba meledak. Lelaki itu bahkan tidak dapat berteriak sedikit pun, kepalanya langsung tertunduk, darah muncrat dan berceceran di tanah, membuat aula tahta emas tiba-tiba penuh dengan bau darah. Semua orang merasa ngeri. Mereka tidak pernah menduga Zhou Meng akan membasmi seseorang hanya karena perselisihan. Terlebih lagi, orang yang dibasminya adalah seorang penguasa keluarga kerajaan. Dia membasminya di depan banyak orang. Yang Jianya tiba-tiba berdiri, matanya penuh amarah, dan anggota keluarga kerajaan lainnya juga memelototi Zhou Meng, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Zhou Meng bahkan tidak melihat ke arah anggota keluarga kerajaan yang telah dibasminya, dan hanya duduk. Beberapa orang benar-benar tidak tahu siapa mereka. Semut tidak punya hak untuk berbicara. Zhou Meng berkata dengan tenang. Kata-kata ini jelas diucapkan kepada orang lain yang hadir, terutama mereka yang berasal dari keluarga kerajaan dan sekte Xixia. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Meng, mereka semua sangat marah. Pria ini adalah orang kuat yang dikirim oleh Liga dan untuk membantu mereka mempertahankan kerajaan Qian. Sekarang mereka belum membasmi satupun musuh dari 7 lautan dan 3 agama, tetapi mereka telah membasmi rakyat kerajaan Qian sendiri terlebih dahulu. Ini terlalu berlebihan. Ekspresi Fang Lin juga menjadi agak dingin, dan dia menatap Zhou Meng. Tuan Zhou, siapa yang mengizinkan Anda membasmi orang sesuka hatinya? Fang Lin berkata dengan nada sedikit marah. Zhou Meng tersenyum tipis, itu hanya membasmi semut yang tidak berarti. Master Istana Fang, tidak perlu marah. Fang Lin tiba-tiba membanting meja, menatap Zhou Meng dengan tatapan muram. Zhou Meng sama sekali tidak takut dan menatap Fang Lin dengan ekspresi acuh tak acuh. Fang Lin mencibir dalam hatinya. Orang tua bernama Zhou ini tidak bodoh. Dia membasmi orang di sini secara langsung. Ini bukan tindakan biasa. Dia mencoba untuk menyenangkannya. Zhou Meng tidak rela mengikuti Fang Lin ke kerajaan Qian, terutama bersama para prajurit dari kerajaan Qian membuat Zhou Meng merasa semakin tidak nyaman. Dia adalah seorang veteran dan tokoh kuat di Liga dan, seseorang yang dapat berbicara di hadapan 8 tetua. Identitas dan statusnya tidak ternilai harganya. Orang seperti itu hatinya cukup sombong. Dia memandang rendah orang-orang negeri Qian dan menganggap mereka sebagai semut. Adapun Fang Lin, meskipun Zhou Meng tidak memandang rendah dirinya, dia tidak mau mengikuti perintahnya. Terlebih lagi, dia adalah orangnya Si Wei Tianwang, jadi wajar saja dia tidak akan mendengarkan Fang Lin. Dia membasmi orang di tempat untuk melampiaskan ketidakpuasannya dan untuk mengintimidasi Fang Lin, mengatakan kepada Fang Lin bahwa saya, Zhou Meng, bukanlah seseorang yang dapat Anda perintah. Di mata orang-orang seperti Zhou Meng, membasmi 1 atau 2 prajurit tingkat rendah adalah hal yang paling normal. Akan tetapi, tindakannya itu membangkitkan kemarahan semua orang Qian yang hadir. Jika Anda, Zhou Meng, dapat membasmi seseorang secara acak, Anda mungkin dapat membasmi mereka semua. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Zhou Meng, kamu sungguh berani. Fang Lin berteriak dengan marah dan meletakkan satu tangannya di tas 9 istana. Zhou Meng marah setelah dimarahi Fang Lin dan ingin meledak, tetapi ketika dia melihat Fang Lin meletakkan tangannya di tas 9 istana, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Zhou Meng tahu bahwa Fang Lin memiliki kartu truf Ibel keluarga naga. Itulah sebabnya 4 Raja Surgawi mengirim Fang Lin untuk menjaga kerajaan Qian. Tindakan Fang Lin jelas merupakan peringatan bagi Zhou Meng, jika kamu, Zhou Meng, berani bersikap lancang kepadaku, aku akan melepaskan Ibel keluarga Long dan langsung menindasmu, Zhou Meng. Meskipun Zhou Meng marah, dia juga sangat takut pada Ibel keluarga Long. Dia segera menahan amarahnya dan meminta maaf kepada Fang Lin.
Fang Lin menyipitkan matanya dan berkata dengan nada buruk, Zhou Meng, Raja Surgawi Timur memintamu untuk mengikutiku agar kau dapat mematuhi perintahku. Jika kau berani bertindak gegabah lagi, jangan salahkan aku karena menghukummu. Zhou Meng tidak berkata apa-apa dan pergi, tidak ingin tinggal di sini sama sekali. Fang Lin menatap kelima guru Spirit Source yang tersisa dan berkata, aku juga memperingatkanmu, jangan melakukan hal yang gegabah di sini. Aku berani membakar istana pengawas dan membasmi tetua Tiangang, apalagi kamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, kelima pusat kekuatan sumber roh menjadi ketakutan. Mereka segera berdiri dan membungkuk kepada Fang Lin sambil berkata bahwa mereka tidak berani. Apakah kamu bercanda? Dia bahkan berani menumbangkan balai pengawas. Tetua Tiangang juga dibasmi oleh dia dan Tetua Tiankui. Kalau orang gila seperti itu marah dan melepaskan ibel mengerikan dari keluarga Long, dia akan membasmi mereka semua seperti memotong sayur dan melon. Perjamuan berakhir dalam suasana hati yang buruk. Semua orang di negara Qian diselimuti bayangan, bukan hanya karena 7 lautan dan 3 agama dapat menyerang kapan saja, tetapi juga karena keberadaan Zhou Meng. Pada hari itu, Fang Lin memerintahkan 5 tetua tingkat pertama sumber roh untuk meninggalkan negeri Qian dan menjelajah ke beberapa arah. Jika mereka menemukan jejak 7 lautan dan 3 agama, mereka harus segera menghubungi mereka menggunakan slip giok komunikasi. Adapun Zhou Meng, Fang Lin tidak mengabaikannya dan meminta Millennium Course Ginseng untuk mengawasinya secara diam-diam. Millennium Course Ginseng sangat senang melakukan pengintaian, dan yang lebih penting, Fang Lin berjanji untuk memberinya beberapa ramuan obat kuno sebagai hadiah setelahnya. Dengan kemampuan Millennium Course Ginseng, tidak ada masalah baginya untuk mengawasi Zhou Meng. Selain itu, Ginseng Millennium Course dapat menggali tanah dan menyelinap, serta memiliki berbagai perubahan. Tidak mungkin Zhou Meng akan dapat menemukannya. Kemudian, Fang Lin menghubungi Raja Nanchen yang bertanggung jawab atas akademi dan kuno. Mengapa para guru yang dikirim oleh negara Qin dan Yuan belum tiba di negara Yun dan Meng? Setelah menerima berita dari Fang Lin, Raja Nanchen segera pergi untuk menanyakan ke negara Qin dan Yuan. Akibatnya, negara Qin dan Yuan mengatakan mereka telah mengirim orang. Di negeri Qian, di Sekte Zixia, Fang Lin memegang slip giok di tangannya sambil mengerutkan kening. Apakah orang-orang sudah dikirim keluar? Itu konyol. Fang Lin berkata sambil menggertakkan giginya, tatapan matanya sedikit muram. Jika Qin dan Yuan benar-benar telah mengirim orang dan mereka belum tiba, saya khawatir Qin dan Yuan hanya berbicara omong kosong, atau sesuatu terjadi pada orang yang mereka kirim dan mereka tidak dapat mencapai 3 negara bagian yang lebih rendah. Han Loyun berkata dengan ekspresi sedikit serius setelah mendengar kata-kata Fang Lin. Fang Lin mengangguk. Han Loyun benar, hanya ada 2 kemungkinan ini. Apa rencanamu? Han Loyun menatap Fang Lin dan bertanya. Fang Lin menghela napas karena bantuan dari Qin dan Yuan belum tiba. Kita tidak bisa lagi mengendalikan Yun dan Meng. Kita hanya bisa melindungi Qian. Namun, begitu Yun dan Meng jatuh, Qian akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Begitu Qian menjadi sulit dipertahankan, apa yang harus kita lakukan? Han Loyun bertanya lagi. Fang Lin menatap Han Loyun dan berkata, Master Sekte, ada pepatah yang mengatakan, perahu akan lurus dengan sendirinya saat mencapai garis depan. Han Loyun tersenyum, itu benar. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan akan berkembang. Tuan, jangan khawatir. Bahkan jika kerajaan Qian tidak dapat dipertahankan pada akhirnya, aku masih dapat mempertahankan Sekte Zixia, kata Fang Lin. Han Loyun tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki boneka yang sangat kuat di tangan Anda yang dapat melawan Raja Surgawi dari Liga Dan. Benarkah itu? Kisah Fang Lin yang menumbangkan aula pengawas dan melawan Raja Surgawi dengan ibel keluarga naga telah menyebar ke seluruh 9 kerajaan, dan bahkan di 3 kerajaan bawah. Sebagai pemimpin Sekte Zixia, Han Loyun tentu telah mendengar berbagai perbuatan Fang Lin. Dia menanyakan hal itu dengan rasa ingin tahu. Fang Lin mengangguk, memang ada boneka, itu adalah kartu trufku. Selama boneka ini ada di sini, 7 lautan dan 3 agama tidak perlu khawatir kecuali seorang guru besar datang. Meskipun Han Loyun penasaran, dia hanya menanyakan pertanyaan ini dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Berada di Sekte Zixia, Fang Lin tentu saja harus bertemu dengan beberapa teman lama. Para saudari Han sudah tidak ada lagi, karena mereka telah lama dikirim keluar dari negeri Qian oleh Han Loyun. Selain mereka, sebagian besar orang yang dikenal Fang Lin di masa lalu masih berada di Sekte Zixia. Kepala Danzong saat ini bukan lagi Yan Zhengfeng, karena Yan Zhengfeng sudah terlalu tua dan tidak punya banyak tenaga untuk mengelola Danzong. Sekarang, Mu Yan adalah kepala Sekte Dan. Mu Yan dulunya adalah sesepuh Sekte Dan. Sekarang,
Setelah beberapa tahun, dia telah memperoleh kualifikasi dan kemampuan yang cukup untuk menjabat sebagai kepala biara sekte dan sebelum Yan Zhengfeng mengundurkan diri dari jabatan kepala biara, ia merekomendasikan Mu Yan kepada Han Loyun. Setelah dia mengundurkan diri, Mu Yan mengambil alih posisi kepala biara Danzong dengan sangat lancar. Ketika Fang Lin pertama kali memasuki Danzong, Mu Yan merawatnya dengan baik dan sangat optimis terhadap Fang Lin. Karena urusan Fang Lin, dia mengalami konflik dengan kepala biara Danzong saat itu, Gu Daofeng, dan dihukum oleh Gu Daofeng. Sekarang Mu Yan menjabat sebagai kepala sekte dan dia mengelola seluruh sekte dan dengan tertib. Terutama jika menyangkut konvensi para tetua sekte dan Mu Yan sangat ahli dalam hal itu. Karena Mu Yan juga pernah menjadi penatua, dia tahu betul bahwa ketika Gu Daofeng berkuasa, para penatua Danzong memiliki hubungan dekat dengan beberapa murid, dan sering membantu beberapa murid menindas murid lainnya. Hal semacam ini jarang terjadi setelah Yan Zhengfeng menjadi kepala biara, tetapi masih terjadi kurang lebih secara rahasia, hanya saja tidak seserius sebelumnya. Begitu Mu Yan berkuasa, ia mengambil tindakan drastis. Dia secara langsung mencabut status beberapa orang sebagai penatua, dan kemudian mengeluarkan perintah tegas bahwa para penatua dan murid tidak boleh memiliki kontak terlalu dekat. Hasilnya, suasana di Danzong jauh lebih baik dari sebelumnya. Murid-murid yang lemah tidak perlu lagi khawatir akan ditindas, dan murid-murid yang benar-benar berbakat dan cakap tidak perlu khawatir akan ditekan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bakat alkimia yang luar biasa telah muncul di sekte dan mereka telah dibudidayakan dengan giat oleh Mu Yan. Selain Mu Yan, ada sesepuh lain dari sekte dan yang merawat Fang Lin dengan baik. Dia juga orang pertama yang ditemui Fang Lin ketika dia datang ke sekte Xixia. Itu Meng Wuyu. Meng Wuyu masih merupakan tetua Danzong, tetapi dia tidak lagi terlalu peduli dengan urusan Danzong. Dia asyik mempelajari alkimia dan sering tidak terlihat dalam waktu lama. Fang Lin pergi menemui Meng Wuyu yang sedang meramu obat. Dia tentu saja sangat gembira dengan kedatangan Fang Lin. Fang Lin sangat menghormati Meng Wuyu dan Mu Yan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat baik kepada Fang Lin. Tanpa mereka, Fang Lin akan berada dalam situasi yang lebih sulit di Danzong. Meng Wuyu terobsesi dengan alkimia. Melihat hal ini, Fang Lin mengajarkan Meng Wuyu teknik Zen Sanshan, dan memintanya untuk mempelajarinya lalu meneruskannya kepada murid-murid sekte alkimia yang berbakat dan berperilaku baik. Ini juga yang sudah lama ingin dilakukan Fang Lin, agar lebih banyak alkemis mempelajari lebih banyak teknik alkimia. Fang Lin tidak mewariskan metode kultivasi Zen Sanshan ke Liga dan karena dia merasa Liga dan merupakan wadah campuran dan dia takut metode itu akan dipelajari oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi, terutama para ahli pil racun. Fang Lin tidak ingin Zen Sanshan diperoleh oleh orang-orang ini. Namun di Xixia Danzong, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Disinilah Fang Lin memulai karirnya dan dia punya perasaan terhadap tempat ini. Fang Lin dengan senang hati membiarkan Meng Wuyu mempelajari Zen Sanshan dan kemudian mengajarkannya kepada pengikut Danzong. Selain para tetua, mantan teman Fang Lin, seperti Su Shangao, Wu Mengsheng, Lu Xiaoxing dan lainnya, semuanya menjadi terkenal di sekte Xixia dan dianggap sebagai sekelompok murid yang luar biasa, terutama Su Shangao, yang telah menjadi salah satu murid paling luar biasa di sekte dan tidak seorang pun menyangka bahwa Su Shangao akan membuat prestasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Dia dulunya adalah sosok yang sangat tidak mencolok di Danzong, dan itu berubah hanya setelah dia mengenal Fang Lin. Dan kini, Su Shangao telah menyingkapkan bakatnya yang terpendam, dan pencapaiannya dalam bidang alkimia telah meningkat pesat, melampaui apa yang disebut sebagai 4 wanita tercantik dari sekte alkimia di masa lalu. Fang Lin telah melihat keistimewaan Su Shangao pada awalnya. Meskipun Su Shangao hanya orang biasa dengan bakat biasa saat pertama kali bertemu dengannya, dia adalah tipe orang yang mengumpulkan banyak pengalaman dan kemudian meledak karenanya. Hanya setelah mengumpulkan cukup pengalaman, kecerdasannya akan terungkap. Saat ini, Su Shangao dianggap oleh banyak orang sebagai harapan masa depan Danzong, dan dia memiliki peluang bagus untuk mengambil alih posisi kepala Danzong di masa mendatang. Ketika Fang Lin bertemu Su Shangao, mereka berdua ingat dengan jelas apa yang telah mereka alami. Meski baru beberapa tahun berlalu, kejadian itu masih terbayang jelas dalam ingatan mereka dan mereka merasa sangat emosional saat mengingatnya. Adapun 4 wanita cantik dari sekte dan di masa lalu, mereka telah lama terlupakan. Ouyang Jing, salah satu dari 4 orang itu, tidak memiliki hubungan yang baik dengan sekte Xixia karena penindasan Gu Daofeng. Sekarang dia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya pada Liga dan berada di Liga dan Kerajaan Qian. Dia pada dasarnya telah sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan sekte Xixia. Yuki Ufan, yang juga merupakan salah satu dari 4 si cantik, meninggal di dalam gua tak berujung ketika mereka masuk bersama-sama dan tidak dapat keluar. Meng Chaoyang, yang memiliki hubungan baik dengan Fang Lin, tidak lagi berada di sekte Xixia. Dia pergi ke Lingguo,
salah satu dari 3 kerajaan di Tiongkok, untuk mempelajari alkimia di Lingguo Danmeng. Satu-satunya dari 4 si cantik yang masih bertahan di Sekte Zixia adalah Ding Xuanji, yang memiliki beberapa konflik dengan Fang Lin di masa lalu. 1240